dan ada yang TMT-nya 1 Januari 2019 sampai 2016 sampai 2019. Memiliki kualifikasi akademik S1 yang linier dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Dan kemudian aktif mengajar selama 2 tahun terakhir, ini untuk menentukan apakah yang bersangkutan juga masih aktif mengajar, memiliki sanbitngal, walaupun mereka mempunyai SK awal tugas mengajarnya mungkin jauh tahun-tahun sebelumnya. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun, Ibu dan Bapak, ini hal yang baru dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya 57 tahun, maka pada tahun ini kesempatan itu diberikan kepada semua guru-guru yang belum berserdik, minimal setinggi-tingginya usianya 58 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Nah, poin berikutnya tentu saja sehat jasmani dan rohani, bebas nafsa, dan berkelakuan baik, Ibu dan Bapak. Lanjut. Nah, persyaratan administrasi yang lainnya, Ibu dan Bapak, ini sudah seperti biasanya bahwa seluruh dokumen nanti harus dipindai atau di-scan ya, untuk kemudian diunggah, Ibu dan Bapak. Jadi bagaimana terkait dengan ijazahnya, Ibu dan Bapak, kalau ada yang asli langsung di-scan, tapi kalau ada yang fotokopi ya, kemudian itu juga bisa diunggah, di-scan, dan khususnya untuk mereka-mereka yang memiliki S1 pendidikan dari luar negeri, mereka wajib melampirkan surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Dikti. Nah, kemudian juga terkait SK pengangkatan pertama sebagai guru, Ibu dan Bapak, yang dilegalisir di Dinas Pendidikan Profesi Kabupaten Kota, kemudian mengunggah juga ya, memindai SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS atau SK 2 tahun terakhir 2020-2021 dan 2021 dan 2022 bagi guru non PNS. Nah, SK-SK tersebut memang wajib dilegalisir ya, untuk yang PNS dilegalisir bisa di Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau BKD, kemudian juga yang ditugaskan sebagai guru pemerintah daerah ya, itu juga dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau BKD sesuai dengan kewenangan. Dan juga kalau yang honorer di sekolah swasta atau guru tetap yayasan, maka harus dilegalisir oleh ketua yayasan, Ibu dan Bapak. Nah, kemudian hasil dari pemindaian ini, Ibu dan Bapak juga mengunggah terkait dengan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2020-2021 dan tahun 2021 dan 2022. Terakhir, Ibu dan Bapak, yang harus dipindai juga untuk diunggah adalah fakta integritas yang harus diisi oleh guru. Formatnya itu nanti ada ya di laman, dan kemudian harus ditandatangani di atas meterai 10.000. Ini diharapkan bahwa guru-guru nanti yang sudah lulus seleksi administrasi, lanjut akademik, lulus, dan kemudian menempuh PPG dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh Kemendikbudristek, itu tidak berhenti di tengah jalan, betul-betul fokus, komitmen untuk menyelesaikannya sampai tuntas, Ibu dan Bapak. Makanya diperlukan fakta integritas. Lanjut. Nah, kalau tata cara pendaftarannya, Ibu dan Bapak, nanti seperti apa teknisnya, itu nanti ada dari Mas Fajar, tim SIM PKB, Ibu dan Bapak, yang nanti akan juga presentasi pada kesempatan yang baik ini, seperti apa semua
yang akan dikerjakan oleh guru ya terkait dengan pengunggahan kepada sistem atau aplikasinya, dan bagaimana juga nanti teman-teman LPMP yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi itu nanti juga bisa mendapatkan hasil terkait dengan pernyataan entah itu disetujui, ditolak permanen maupun ditolak perbaikan gitu. Jadi nanti dengan Mas Fajar silahkan Ibu dan Bapak nanti sama-sama kita bisa mendapatkan informasi seperti apa di SIM PKB itu, di aplikasi atau sistem dari pendaftaran seleksi administrasi ini bisa berjalan dan prosesnya seperti apa. Lanjut. Nah, ini kalau terkait dengan SOP atau prosedur operasional bakunya, Ibu dan Bapak, ini adalah sama ya, terkait yang tadi sudah disampaikan di depan Ibu dan Bapak, dan seluruhnya Ibu dan Bapak bisa melihatnya melalui laman dari ppg.kemdikbud.go.id dan Bapak. Lanjut. Nah, kemudian ini terkait dengan linearitas Ibu dan Bapak, terkait dengan pilihan bidang studi. Saya ingin menekankan lagi bahwa basisnya adalah pemilihan bidang studi PPG itu harus linier dengan kualifikasi atau ijazah S1 D4 yang dimiliki. Bukan menyesuaikan seorang guru itu sekarang sedang mengampu mata pelajaran apa. Nah, jadi ini ada contohnya Ibu dan Bapak. Kalau dia guru memiliki S1 sejarah atau sosiologi, antropologi, mengajar sejarah, sosiologi, antropologi di SMA atau IPS di SMP, maka dia bisa memilih bidang studi PPG-nya itu untuk sejarah, sosiologi, dan antropologi. Nah, berikutnya banyak yang dipertanyakan adalah terkait dengan guru prakarya. Nah, bidang studi PPG itu tidak ada prakarya. Bidang studinya tidak ada bidang studi prakarya. Nah, sehingga guru prakarya itu dapat memilih bidang studi di PPG yang linier sesuai dengan ijazah atau kualifikasi S1 atau D4 masing-masing guru tersebut. Ya. Nah, nanti terkait dengan mapel prakarya yang sehari-hari dilakukan atau diampu oleh guru tersebut, itu akan diakomodir pada Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Jadi, linearitas serdiknya itu sudah ada pada Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Misalnya, contohnya saja, di sini kalau ada sehari-hari guru yang berijazah atau memiliki S1-nya fisika, tetapi dia sehari-harinya mengampu prakarya mapelnya, maka untuk linearitas mengikuti PPG dia tetap bisa, tetapi tidak mengambil bidang studi prakarya, memang tidak ada, tetapi PPG-nya memilihnya adalah PPG fisika, Ibu dan Bapak. Nah, begitu juga dengan guru TIK, informatika di SMP dan SMA dapat memilih bidang studi PPG Teknik Komputer dan Informatika pada jenjang SMK. Lanjut. Nah, ini tabel linearitas Ibu dan Bapak, tabel linearitas PPG dalam jabatan tahun 2022. Ya, yang nanti ini seperti contoh tadi ya Ibu dan Bapak untuk sosiologi, antropologi, dan kemudian sejarah. Nanti ini juga Ibu dan Bapak bisa lihat, dan mohon waktunya sampai 2 hari ke depan karena ada sedikit tambahan ataupun perbaikan hasil dari analisis dari tim linearitas ya, untuk terkait dengan linearitas yang bisa diambil oleh guru-guru ya yang memiliki kualifikasi S1 D4 ini dengan bidang studi yang ada di PPG tahun 2022 ini. Lanjut.
Nah, ini kalau kita sandingkan Ibu dan Bapak dengan linearitas berdasarkan Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Jadi ini untuk terkait mapel prakarya ya Ibu dan Bapak ya. Sehingga dari prakarya ini ya bisa diambil oleh mereka guru-guru yang memiliki latar belakang dari IPA ya, dan kemudian di dalamnya juga ada fisika ataupun juga dari yang TIK. Sehingga tetapi pada saat yang mengambil PPG dia harus sesuai dengan ijazahnya itu Ibu dan Bapak. Jadi bisa dari fisika, kimia, biologi kalau memang dia mengampu prakarya gitu. Tetapi untuk linearitas PPG dia harus mengambil PPG-nya adalah fisika, biologi, kimia segala macam itu. Nanti Ibu dan Bapak bisa mencermati lagi terkait dengan yang di Permendikbud 16 tahun 2019. Demikian informasi dari kami, Ibu dan Bapak, karena sebetulnya yang lebih penting lagi adalah nanti bagaimana tim SIM PKB akan memberikan informasinya, kemudian mungkin sedikit simulasinya, seperti apa nanti proses dari pengunggahan administrasi, dokumen-dokumen administrasi ke sistem di aplikasi, dan kemudian bagaimana itu menjadikan nanti pedoman dari teman-teman LPMP sebagai petugas verifikasi dan validasi. Dan tentu saja dalam pengecekan, cek and recheck ini, teman-teman LPMP akan senantiasa menjadikan satu tim dengan Ibu dan Bapak di Disdik terkait dengan bagaimana kondisi atau status guru itu sampai yang terkini. Untuk memastikan bahwa semuanya yang memenuhi persyaratan itu memang betul-betul yang sudah ada di data cut-off 30 Januari 2022 ini, dan guru-guru memang bisa mengikuti proses pendaftarannya. Yang jelas Ibu dan Bapak, titip pesan jangan lupa guru-guru untuk mengklik submit-nya. Kadang-kadang dia sudah scan, sudah pindai semuanya, ya, sudah diunggah tapi lupa untuk disubmit, sehingga tidak akan pernah terbaca atau terrekod dan bisa dilihat atau diverval oleh teman-teman dari LPMP di masing-masing provinsi. Demikian dari kami Ibu dan Bapak, lebih kurangnya terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Elvira yang telah menyampaikan paparan mengenai seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dan sekaligus juga menyampaikan adanya informasi penundaan pelaksanaan seleksi administrasi yang sedianya akan dirilis pada hari ini, namun ditunda selama sekitar 2 hari Bapak Ibu karena adanya perubahan tabel linearitas. Oleh karena itu nanti akan kami sampaikan secara resmi perubahan jadwal maupun tabel linearitas yang terbaru melalui surat edaran resmi yang akan kami sampaikan melalui laman ppg.kemdikbud.go.id dan juga akun SIM PKB masing-masing guru. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah paparan dari tim aplikasi SIM PKB yang akan menyampaikan bagaimana tata cara pendaftaran melalui simulasi di SIM PKB. Kepada tim SIM PKB kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sore, yang terhormat Bu Elvira, Bu Vina, dan tim di Pokja PPG, Bapak Ibu rekan LPMP, juga Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan, baik di Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten Kota. Perkenalkan, saya Fajar dari tim SIM PKB. Mohon izin untuk saat ini ingin membagikan sedikit informasi terkait proses pendaftaran yang akan dilakukan oleh calon peserta PPG dalam jabatan untuk tahun 2022. Mengenai syarat-syarat tadi sudah jelas sekali disampaikan oleh Bu Elvira.
Sedangkan untuk yang akan saya sampaikan lebih ke proses pendaftaran. Kemudian untuk beberapa persyaratan, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Elvira, tahun ini kami menggunakan data cut-off sesuai dengan beberapa persyaratan yang ada di sini. Yang pertama di bagian paling atas adalah NIK dan NUPTK yang mensyaratkan kondisinya kami diambil dari Perval PTK Pusdatin, ya. Jadi status validnya NIK dan NUPTK ini akan menentukan apakah calon peserta yang sudah mendapatkan notifikasi bisa belum hijau, maka silakan dilengkapi atau di-update melalui Perval PTK Pusdatin. Kemudian data belum sertifikasi ini didapatkan dari Sertifikat GTK, ya. Kemudian untuk dari data Dapodik sendiri ada NS, APSN, kalau singkatnya di luar status yang honor. Usia maksimum 58 tahun pada 31 Desember 2022. TMT-nya mohon maaf ini belum diedit karena ini agak apa sebelum ada kebijakan terbaru hingga 1 Januari 2019. Kemudian terkait yang kepala sekolah ini nanti mungkin bisa dipastikan kalau nggak salah adalah keputusannya bahwa yang bisa melakukan pendaftaran sampai selesai dan di Perval setujui adalah yang statusnya adalah guru, ya. Kemudian untuk data SNP 3K ini juga didapatkan dari Sekjen GTK. Kemudian kalau yang paling bawah ini konsep yang masih belum dipastikan Bapak dan Ibu, mohon bisa diabaikan terlebih dahulu. Nah, cut off ini berbasis PTK ID di Dapodik. Jadi walaupun beberapa data verbalnya itu ada di luar Dapodik, contohnya NIK dan NUPTK di Pusdatin, namun dia pasti terkoneksi dengan Dapodik. Karena itu, bagi yang sudah termasuk sebagai calon peserta PPG, pada saatnya nanti sudah dirilis pendaftaran, itu akan langsung mendapatkan notifikasi bahwa dia akan bisa melakukan melengkapi profil di SIMPKB untuk kemudian dilakukan tahap verbal. Ya, ini selebih jelasnya kurang lebih seperti ini. Baik, kita akan mensimulasikan bagaimana kalau calon peserta login, ya. Saya langsung login ke Devel, ini zona development Bapak dan Ibu. Di zona realnya, zona aslinya, zona production masih ada penundaan karena tadi masih ada asesmen terkait linearitas, ya, sehingga kami perlu juga nanti untuk mengupdate linearitas yang ada di proses pendaftaran. Makanya itu saya langsung login di sini. Kalau aslinya ya tentunya membuka situs PPG, kemudian klik login. Nah, maaf. Ini adalah notifikasi yang tampil Bapak dan Ibu bagi guru yang termasuk di dalam data cut-off atau sebagai calon terundang sebagai calon peserta PPG dalam jabatan 2022. Ya, jadi akan ditampilkan beberapa persyaratan yang tentunya sudah sesuai kriteria cut-off tadi dan juga sesuai dengan kondisi yang ada di beberapa pengelola data. Contohnya untuk status pegawainya di sini tercatat sebagai P3K, kemudian status NIK dan NUPTK ini juga muncul dengan centang hijau, artinya ini sudah terverval di Perval PTK-nya Pusdatin, sudah dinyatakan valid. Apabila ada yang tidak valid di antara NIK atau NUPTK, maka seperti biasa kebiasaan di SIMPKB, ikonnya bertanda silang lingkaran merah ya Bapak dan Ibu ya, tanda silang lingkaran merah,
seperti kita mungkin nanti kita bisa tambahkan legendanya. Jadi ada silang merah di salah satu atau dua-duanya, artinya yang bertancap silang merah itu yang kami menerima informasi dari server PTK Pusdatin itu belum valid. Bisa jadi sudah ada NIK atau NUPTK-nya, namun ternyata belum valid. Apabila ada kondisi seperti ini, maka silakan diarahkan calon peserta untuk cek lagi lebih lanjut validitas NIK dan NUPTK-nya di server PTK. Kemudian untuk data yang lainnya, kualifikasi S1 atau D4, usianya, kemudian status sertifikasi juga TMT-nya. Kalau ini sudah termasuk kriteria dalam data cut-off yang kita sudah kunci. Dalam artian, kalau guru itu kualifikasinya bukan S1 atau D4, maka jelas tidak akan masuk ke sebagai calon peserta dan tidak akan dapat notifikasi. Begitu juga kalau usianya sudah lebih dari 58, maka tidak akan dapat notifikasi. Sudah sertifikasi juga tidak akan dapat notifikasi. Begitu juga kalau TMT-nya di luar ketentuan, maka yang masih bisa diupdate dalam rangka proses pendaftaran dan terval ini adalah NIK dan NUPTK. Begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya apabila sudah hijau semua ini, maka tombol lengkapi profil ini akan aktif. Ya, kalau dia ada yang merah, tombolnya belum aktif dan akan ada notifikasi atau tombol untuk cek validitasnya. Ya, khusus untuk NIK dan NUPTK ini. Kalau posisi ini adalah dia sudah aktif, maka kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu melengkapi profil. Nah, akan langsung diarahkan ke menu profil atau biodata diri. Kalau kita bisa lihat menunya di sebelah kiri, ini biodata diri, sama ya, profil biodata diri. Di sini guru harus melengkapi setidaknya 4 persyaratan ini, Bapak dan Ibu. Ya, setidaknya 4 prasyarat ini harus dilengkapi. Kenapa? Karena kalau kita lihat di awal di sini semuanya masih bertanda abu-abu. Keterangan statusnya kalau masih status abu-abu adalah syarat ini wajib dilengkapi namun belum dilengkapi. Artinya ini belum lengkap dan harus dilengkapi, harus diisi. Sampai apa? Sampai centang hijau lagi ya. Jadi sampai centang hijau. Kalau sudah centang hijau semuanya, maka artinya sudah lengkap dan baru bisa melakukan ajuan berkas. Kalau dilihat di sini, selama statusnya di sini masih belum centang hijau 4-4-nya, tombol ajukan berkas ini belum aktif. Dan ada peringatan pastikan melengkapi semua prasyarat agar dapat melakukan pengajuan berkas. Nah, bagaimana caranya? Kita scroll ke bawah, Bapak dan Ibu. Ya. Baik, yang pertama tampil adalah biodata diri. Ya. Biodata diri, dan ini kalau kita lihat menunya, mohon maaf, di atasnya biodata diri ini ada informasi unduh template surat. Ada satu template dokumen yang harus diisi sesuai ketentuan Bapak dan Ibu dan harus ditambahkan materai, yaitu fakta integritas. Cara mendapatkannya silakan klik unduh berkas di sini, maka dokumen fakta integritasnya akan terunduh, ya, akan terunduh. Bisa dilengkapi oleh guru. Kemudian ke bawahnya biodata diri. Nah, menu ini sebetulnya menu clickable Bapak Ibu ya. Jadi ada tandanya ini. Ini bisa diklik untuk menampilkan detailnya, bisa diklik lagi untuk menyembunyikan. Begitu juga dengan yang lainnya. Ya. Ini sama. Yang pertama, defaultnya langsung terbuka adalah biodata diri. Silakan klik lengkapi untuk kemudian guru tersebut melengkapi data-data yang ada di sini. Apa yang harus dilengkapi? Terutama yang ada tanda bintang merah. Artinya ini wajib diisi. Ya. Jabatan fungsional kami sediakan namun tidak mandatori, tidak wajib. Di skip pun tidak apa-apa, tapi diisi juga lebih baik karena artinya datanya akan jadi lebih lengkap. Ya, jadi silakan diisi di sini kode posnya misalnya,
kemudian mata pelajaran yang diampu, dan ini data mata pelajaran ini bukan berarti terkait dengan bidang studi PPG-nya nanti ya Bapak Ibu ya. Ini untuk informasi saja, silakan gurunya mengampu apa bisa dituliskan di sini, misalnya bahasa Indonesia, silakan diisi. Kemudian untuk informasi rekening ini silakan diisikan, dipilih nama banknya, diisi cabangnya, nomor rekeningnya diisikan, dan nama pemilik rekeningnya juga ditulis apa adanya. Kemudian nomor HP dan WA ini juga diisi. Alamat surat elektroniknya ini juga diisi dengan alamat surat elektronik yang valid ya. Oke, kalau sudah kita coba simpan. Nah, ada notifikasi perubahan data profil berhasil disimpan. Ini tombol tutup. Kita coba lihat apa bedanya kalau sudah tersimpan. Ternyata memang sudah jadi centang hijau. Maka artinya target guru adalah membuat semuanya ini centang hijau. Berikutnya adalah setelah tadi biodata, profil, maka berikutnya adalah mengisi linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG. Ya. Ada dua sub yang harus diisi. Yang pertama melengkapi data, kemudian mengunggah ijazah. Ya, mengunggah ijazahnya. Yang pertama silakan lengkapi, klik lengkapi, kemudian di sini semuanya bertanda asterik, Bapak dan Ibu, silakan diisi ya. Jadi perguruan tingginya ini tentunya dipilih sesuai dengan perguruan tinggi yang ada di ijazah. Kalaupun tidak ditemukan, misalnya sudah tidak ada di revisi, silakan isi tidak ditemukan, kemudian tidak ditemukan, isikan nama perguruan tingginya dan program studinya ya. Namun kalau ada, maka silakan dipilih, misalnya saja Universitas Negeri Malang, maka nanti di sini prodinya bisa dipilih sesuai dengan ijazahnya, ya, sesuai dengan ijazahnya. Oh, tadi bahasa Indonesia ya, lupa saya. Nah, kemudian silakan diisi jenjang pendidikannya apakah S1 atau D4, tidak bisa mengisi di luar ini ya, S1 dan D4 sesuai syarat. Kemudian tahun lulusnya silakan diisi. Nah, berikutnya yang diisi adalah jenjang dan bidang studi sesuai dengan referensi surat edaran ya, referensi surat edaran. Inilah yang nanti akan menentukan bidang studi PPG apa yang bisa diambil oleh guru tersebut. Ya, jadi pengisian program studi yang Refdikti ini tidak otomatis nanti akan ngelink, tapi silakan dipilih di sini sesuai dengan tabel linearitasnya. Misalnya untuk pendidikan bahasa dan sastra ini kalau mohon maaf kalau saya salah ya, tapi nanti bisa dicek dengan tabel linearitas. Kalau bisa ke bahasa Indonesia bisa diisi bahasa Indonesia, disimpan ya. Berikutnya jangan lupa ijazahnya diunggah ya, filenya PDF, format PDF, ukuran maksimal 1,5 mega ya. Jadi silakan diklik untuk mengunggah PDF, kemudian disimpan ya. Nah, kalau sudah dilengkapi dan sudah diunggah ijazahnya, maka di bagian linearitas ini juga sudah tercentang hijau. Berikutnya adalah bidang studi PPG, silakan dilengkapi. Nah, yang ada di sini akan sesuai dengan yang tadi bidang studi referensi SE yang dipilih ya. Maka artinya dia bisa pilih bahasa Indonesia, disimpan. Kembali kita cek apakah sudah hijau, sudah hijau. Nah, yang terakhir berkas pendukung yang harus diunggah. Jadi Bapak dan Ibu, untuk berkas pendukung ini, apabila berkasnya belum diunggah, maka tampilnya tombol unggah berkas. Ya. Apabila sudah diunggah, berkasnya formatnya sama ya, formatnya adalah PDF maksimum 1,5 mega. Nah, bila sudah diunggah, maka menjadi lihat berkas. Ini tandanya sudah ada berkas di dalamnya. Ya. Kalau ternyata salah unggah,
selama belum mengajukan, guru bisa mengubah lagi. Ya, silakan diubah. Yang jelas tidak ada yang bisa di-skip, ini semua harus diunggah sesuai ketentuan karena inilah yang nanti akan di-verify oleh tim admin PPG di LPMP. Baik, kalau sudah empat-empatnya diunggah, terkait fakta integritas, tadi template-nya dokumen Word ya. Namun yang diunggah mohon dijadikan sebagai PDF ya Bapak dan Ibu ya. Kalau tadi di atas terlewat belum unduh, sudah sampai di sini bisa unduh juga di sini. Ya, sama dia bisa mengunduh. Nah, yang bisa diunggah adalah yang PDF. Nah, kalau sudah semua, maka artinya keempatnya sudah aktif, guru bisa melakukan pengajuan berkas. Ya, artinya berkas kelengkapan ini diajukan untuk diverifikasi di LPMP.